Akhirnya Kiai Usman Ali muncul ke publik usai terbahak saat Gus Miftah olok penjual es teh. Sosok Kiai bernama Usman Ali Asman akhirnya muncul ke publik seusai viral video Gus Miftah menghina Sunaji pedagang es teh di Magelang. Usman Ali akhirnya menyampaikan permintaan maaf seusai dirinya ikut menertawakan Sunaji saat diolok-olok pada November lalu. Dalam keterangannya pada Senin, tanggal 9 Desember tahun 2024, Usman Ali mengaku telah berkomunikasi dengan Sunaji melalui video call. Ia mengaku terlambat memberikan keterangan karena ingin langsung bertemu Sunaji di kediamannya di Grabak, Magelang. Namun, saat tiba di sana rupanya Sunaji tengah berada di Yogyakarta untuk mengurus paspor umrah. Saya juga sempat ke Yogyakarta, namun beliau sedang mengurus paspor. Akhirnya, kami berbicara melalui video call, ujar Usman Ali. Usman Ali kemudian menjelaskan bahwa tindakannya di panggung saat itu hanya terbawa suasana. Namun, ia mengakui bahwa dirinya salah dan telah meminta maaf ke Sunaji dan keluarganya. Usman Ali pun menambahkan bahwa peristiwa itu akan ia jadikan pelajaran berharga untuk lebih berhati-hati dalam bersikap. Usman Ali Salman dianggap tak beradab, tertawa ngakak lihat Sunaji dihina. Setelah tokoh agama Miftah Maulana alias Gus Miftah dihujat publik karena menghina Sunaji, penjual es teh. Kini, giliran tokoh yang ada di samping Gus Miftah yang disorot publik. Tokoh itu adalah ulama besar yang cukup disegani di Magelang, Jawa Tengah, yakni Usman Ali Salman. Pada video yang viral di medsos tampak Usman Ali Salman tertawa terpingkal-pingkal mendengar Gus Miftah menghina Sunaji. Usman Ali Salman bukan orang sembarangan. Dia adalah pimpinan Pondok Pesantren Api Al-Huda Nepak, Magelang. Sayang, citra Usman Ali Salman sedikit tercoreng karena tertawa saat Sunaji dibully Gus Miftah. Setelah video Gus Miftah viral, akun medsos Pondok Pesantren Api Al-Huda Nepak dibanjiri komentar pedas dari netizen atau warganet. Mereka mengkritik tindakan Usman Ali Salman yang tertawa terpingkal-pingkal. Warganet menilai bahwa sebagai seorang pemimpin pesantren, sikap Usman Ali Salman tidak mencerminkan adab yang baik. Berikut beberapa komentar netizen yang dilansir dari pantauan Tribun Jateng, yang jualan es teh insya Allah lebih mulia daripada yang terbahak-bahak dan jual agama. Adabnya di mana, Pak Kiai? Dengan menertawakan bapak penjual es teh yang dipermalukan di depan umum. Puas, Pak, senang benar ketawa ente, bos. Mempermalukan saudara seiman di depan banyak orang seperti itu. Apa Islam memperbolehkan seperti itu, bos? Hingga berita ini diturunkan, Usman Ali Salman belum memberikan klarifikasi terkait sorotan yang diterimanya. Netizen terus mendesak agar ia dan Gus Miftah segera menyampaikan permohonan maaf atas kejadian tersebut. Usman Ali Salman lahir pada tanggal 5 Juli tahun 1974 di Dusun Gedongan, Gondosari, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang. Saat ini, ia berusia 50 tahun dan dikenal sebagai pimpinan Pondok Pesantren Api Al-Huda Nepak, Magelang. Perjalanan pendidikannya dimulai dari jenjang Madrasah Ibtidaiyah, MI, hingga Madrasah Sanawiyah, MTS. Ia kemudian melanjutkan pendidikan agama di Pondok Pesantren Api Tegalrejo, Magelang selama 13 tahun. Cita-citanya untuk mendirikan pondok pesantren terwujud setelah ia mendirikan TPA Al-Huda untuk anak-anak usia dini di desanya. Beberapa tahun kemudian, ia membangun Pondok Pesantren Api Al-Huda Nepak di tanah pekarangan yang ia miliki. Saat pertama kali berdiri, pondok itu hanya memiliki 4 santri dalam setahun. Kini, pondok pesantren tersebut berkembang pesat dan menjadi salah satu lembaga pendidikan agama yang diklaim berpengaruh di wilayah Magelang. Alasan Sunaji menangis mohon Presiden Prabowo tolak pengunduran diri Gus Miftah. Sunaji, penjual es teh yang dihina Gus Miftah memohon kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menolak pengunduran diri pendakwah tersebut sebagai utusan khusus Presiden. Meski telah dihina, ia menyayangkan keputusan yang diambil Gus Miftah. Hal tersebut disampaikan Sunaji melalui rekaman video yang beredar di media sosial. Ia juga tampak menangis saat mengungkap permohonannya. Diakui Sunaji, dirinya telah memaafkan Gus Miftah. Ia lantas menyayangkan keputusan Gus Miftah untuk mundur dari Kabinet Merah Putih. Oleh karena itu, ia meminta Presiden Prabowo untuk menolak pengunduran diri Gus Miftah. Saya Sunaji, saya menyayangkan keputusan Gus Miftah untuk mundur dari kabinet. Saya sudah memaafkan Gus Miftah dan saling memaafkan.
Saya mohon kepada Bapak Prabowo untuk menolak pengunduran diri Gus Miftah, kata Sunarji, dikutip dari video yang beredar di media sosial, Senin, tanggal 9 Desember tahun 2024. Diketahui, Gus Miftah telah menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Keputusan pengunduran diri Gus Miftah diumumkan di Ponpes Ora Aji, Sleman pada Jumat, tanggal 6 Desember tahun 2024. Diakuinya, pengunduran diri tersebut ia lakukan bukan karena ditekan oleh pihak manapun. Namun, menurutnya, pengunduran dilakukan karena rasa tanggung jawab Gus Miftah kepada Presiden Prabowo. Kiai Usman Ali diburu untuk minta maaf usai ikut tertawa paling lebar saat penjual es teh dihina Gus Miftah. Perihal penghinaan Gus Miftah ke penjual es teh keliling Sunarji berbuntut panjang. Pasca Gus Miftah meminta maaf, ada sosok lain yakni Kiai Usman Ali Asman jadi buruan warganet. Kiai yang berada di samping Gus Miftah dan tertawa terbahak kala Gus Miftah menghina Sunarji, ini didesak meminta maaf. Usman Ali Asman menjadi satu-satunya sosok yang belum sekalipun muncul ke publik atas kejadian yang menimpa Sunarji. Sementara Gus Miftah sudah memohon maaf dan bahkan mundur dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden. Permohonan maaf yang sama juga sudah ditunjukkan oleh Habib Zaidan, yang saat kejadian juga ikut dalam ceramah bersama Gus Miftah. Kini, akun Instagram Kiai Usman Ali Asman menjadi bulan-bulanan warganet. Tak hanya itu, akun Pondok Pesantren Api Al-Huda Nepak di Kecamatan Mertoyudan, Magelang juga diserbu netizen. Sebagian besar publik meminta agar Kiai Usman Ali Asman muncul ke publik dan juga meminta maaf atas tingkahnya. Dalam video hinaan Gus Miftah ke penjual es teh, terlihat Kiai Usman Ali Asman ini tertawa terbahak. Aksi Kiai satu ini pun menjadi sorotan, lantaran dinilai tidak beradab apalagi sosoknya yang merupakan seorang kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zidan Yahya mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya untuk Bapak Sunarji. Habib Zaidan akhirnya minta maaf ikut tertawakan penjual es teh saat dihina Gus Miftah. Habib Zaidan Yahya akhirnya menyampaikan permohonan maaf karena ikut menertawakan pedagang es teh yang diolok-olok Gus Miftah. Diketahui, posisi Zaidan ada di belakang Gus Miftah saat peristiwa penghinaan terhadap penjual es viral. Kala itu, Habib Zaidan dan pria lain yang duduk di samping Gus Miftah turut tertawa saat Gus Miftah mengatai penjual es. Zaidan pun mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Saya mengucapkan permintaan maaf sebesar-besarnya untuk Bapak Sunarji. Di sini saya tidak memberikan pembelaan kepada siapapun. Gus Miftah juga salah dan saya juga salah karena ikut menertawakan, kata Zaidan Yahya dalam video. Zaidan pun menjelaskan bahwa sebenarnya dirinya tidak bermaksud menertawakan penjual es teh tapi larut dalam suasana candaan saat itu sehingga ikut tertawa. Jujur dalam hati saya tidak menertawakan Bapak Sunarji, yang saya tertawakan suasana dalam saat itu, katanya. Sebelumnya, Zaidan sempat menuai hujatan karena dianggap membela Miftah Maulana dengan menyebut bahwa apa yang dilontarkan Miftah Maulana adalah salah satu caranya dalam berdakwah yang dibalut guyonan. Sementara Gus Miftah sendiri sudah meminta maaf secara langsung kepada Sunarji dengan mendatangi kediamannya. Kini, Gus Miftah resmi mundur sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Ini disampaikan saat jumpa pers di Pondok Pesantren Ora Aji yang ia asuh di Sleman, di Yogyakarta. Gus Miftah menegaskan keputusan ini diambil bukan berdasarkan desakan atau permintaan siapapun. Dia menghormati dan rasa tanggung jawab sebagai pejabat usai kasus mengolok-olok penjual es teh, Sunarji.